Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali majelis kita yang membahas Mukhtasar Jidan yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah taala, dan kita telah sampai pembahasan babul i'rabi, ya, bab tentang i'rab. Baik, silakan dibaca. Pak Rahmat, tafadhol dibaca semua matan babul i'rabi. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalami li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Walil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Baik, qala musannif wa ta'ala babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Wa qasamuhu arba'atun: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Berkata musannif, yakni Asal Haji, ya, tentang bab i'rab. Apa itu i'rab? Perubahan akhir dari suatu kata, ya. Kata, ya. Di sini musannif menerangkan definisi dari i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bi ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan akhir suatu kata karena perbedaan faktor yang masuk, ya, padanya, baik secara lafaz, baik perubahan yang terjadi secara lafaz ataupun secara takdir, ya, baik secara lafaz ataupun secara takdir. Jadi i'rab itu berubahnya kondisi akhir kata. Misalkan Zaid, ya. Ketika fa'il, ya, ketika yang menjadi fa'il, kita bacanya Zaidun, ya, ja'a Zaidun. Ketika menjadi maf'ul bih, ra'aitu Zaidan. Ketika didahului oleh huruf jar, jadi marartu bi Zaidin. Nah, perubahan ini disebut dengan i'rab. Nah, kata yang berubah diistilahkan dengan mu'rab, ya. Lawan dari mu'rab adalah mabni, ya. Jadi kalau mu'rab itu kata yang bisa berubah-ubah kondisi akhirnya, baik berubah harokatnya ataupun berubah hurufnya. Karena nanti kita pelajari bahwasanya perubahan i'rab itu bukan hanya perubahan harokat saja, tidak hanya yang seperti ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, tapi ada juga yang harokatnya sama tapi hurufnya yang berbeda-beda. Contohnya apa? Jamak mudzakkar salim, ya. Ketika menjadi fa'il, ja'a misalkan al-muslimuna. Ketika menjadi maf'ul bih, ra'aitu al-muslimina. Ketika didahului oleh huruf jar, marartu bil muslimina. Kalau kita perhatikan harokatnya sama, iya enggak? Muslimuna, muslimina sama-sama apa? Sama-sama fathah, nahnya. Tapi membedakan antara muslimuna dengan muslimina adalah ketika rafa dia waw, ya, muslimuna. Ketika nasab dan jar dia dengan ya. Dan di sini musannif, ya, mengatakan lafzun atau takdiran. Jadi mu'rab sendiri nanti dibagi lagi menjadi yang perubahannya terlihat secara lafaz dan yang perubahannya secara takdir. Ya, jadi setelah kita membedakan bahwasanya menurut ditinjau dari berubah atau tidak berubahnya suatu kata dalam suatu kalimat, itu ada dua, ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab sendiri kalau ditinjau, ya, dari sisi perubahan akhirnya, ada yang harokat perubahannya, ada juga yang huruf. Kemudian ditinjau lagi dari nampak atau tidak nampaknya, dibagi lagi menjadi dua. Di sini disilakan dengan lafzun sama takdir. Ada juga yang disilakan zahir dan takdir. Nanti kalau kita sudah mulai belajar i'rab, nanti ada istilah muqaddar, ditakdirkan. Contohnya apa?
Contohnya misalkan nanti Musa. Musa. Kalau Musa telah datang, kita katakan Ja'a Musa. Saya melihat Musa, Ra'aitu Musa. Saya berpapasan dengan Musa, kita katakan Marartu bi Musa. Ada yang berubah di situ? Tidak ada, sama-sama Musa. Tapi berubahnya secara takdir. Kalau bahasa sederhananya, udah takdirnya berubah. Tapi nggak kelihatan perubahannya. Ya. Nanti kita baca di penjelasannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Tapi itu pengantar aja. Baik, kita baca mukhtasar jiddannya. Ya. Al-i'rabu huwa taghyir awakhir al-kalimi li ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Siapa yang mau baca? Anda siap? Coba. Sudah siap? Ayatul siap? Coba. Apa dulu Pak Hendra ya? Pak Adit ya? Hendra yang mana? Ini. Oh, Babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bi ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Yani anna al-i'raba huwa taghyiru Yani anna al-i'raba huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi bisababi dukhulil awamil mukhtalifati ada hal yang mungkin tahu. Terjemahin dulu. Yani anal i'rabu huwa taghyir anal i'raba huwa taghyir. Terjemahin. Yani anal i'raba huwa taghyir au ahwali awakhiril kalimi, yaitu bahwa i'rab adalah perubahan keadaan akhir suatu kalimat bisa bagi kata. Ya, yaitu jamak dari kalimat ya kalimat ya. Yaitu bahwa i'rab adalah perubahan kondisi akhir dari satu kata disababi dukhulil awamil mukhtalifati, dengan sebab masuknya faktor-faktor mukhtalif yang berbeda. Wadzalika nahwa Zaidun. Nahwu aja. Wadzalika nahwu Zaidun. Wadzalika nahwu Zaidin. Yaitu, tapi antum bacanya wadzalika nahwu Zaid, enggak usah pakai apa-apa, Zaid aja. Wadzalika nahwu Zaid. Yaitu contohnya Zaid. Fa innahu qabla dukhulil awamil mawqufun. Fa innahu qabla dukhulil awamil mawqufun. Maka Zaid itu sebelum masuknya faktor dia mauquf itu netral. Ya. Jadi seperti kalau ada perbedaan pendapat, kalau seseorang ulama mengatakan mauquf atau wukuf pada masalah ini, berarti dia netral, tidak memilih yang pro, tidak memilih yang kontra. Ya, mauquf. Iya, biasanya mereka bilangnya saya bertawakuf untuk masalah ini. Ya. Laisa mu'raban wala mabniyan wala marfu'an wala ghairahu. Iya. Yaitu tidak mu'rab, tidak mabni, tidak marfu' dan tidak selainnya. Baik, sampai situ dulu ya. Jadi di sini misalnya mengatakan bahwasanya i'rab itu adalah berubahnya ya keadaan dari suatu kata. Saya ini bisa langsung kita sekarang nanti harokatin ya. Anal i'raba, kenapa i'raba? Ada sim mana ya? Buat taghyiru awakhiril kalimi bisa babi, nggak boleh bisa babin. Karena dia jadi mudhaf dari dukhulin. Bisa babi dukhulil awamilil mukhtalifati ya. I'rab adalah berubahnya akhir suatu kata dengan sebab masuknya faktor-faktor yang berbeda. Ya, faktor ini bisa berupa huruf, bisa berupa kedudukan ya. Misal ya, wadzalika nahwu Zaid. Contohnya adalah Zaid. Fa innahu ya qabla dukhulil awamili mauqufun laisa mu'raban
wala mabniyan wala marfu'an wala ghairahu. Maka sebenarnya kata Zaid ini ya, sebelum kemasukan faktor apapun ia mauquf. Artinya netral. Tidak mu'rab, tidak pula mabni, tidak pula marfu dan tidak pula selainnya. Ya. Fa idza dakhala 'alaihi al-'amilu, jadi apa ini? Jadi apa? Masuk file. File ya. Fa idza dakhala 'alaihi al-'amilu ya. Fa in kana ya yatlubur raf'a rufi'a. Ya. Nahu ja'a Zaidun. Ya. Fa innahu fi'lun yatlubu fa'ilan. Wal fa'ilu marfu'un. Ya. Fa yakunu Zaidun marfu'an bi ja'a ala annahu fa'iluhu. Ya. Maka jika kata Zaid ini menuntut rafa, ya, maka jika ada amil yang menuntut rafa, si Zaid dirafakan, ya. Contohnya ja'a Zaidun. Kenapa si Zaid dalam contoh ja'a Zaidun dirafakan? Karena ja'a adalah fi'il yang menuntut adanya fa'il dan fa'il itu marfu. Maka jadilah si Zaid ini marfu dengan sebab apa? Ya. Ya, marfu'un bi ja'a. Dirafakan dengan sebab adanya ja'a karena ia adalah fa'ilnya si ja'a. Paham ya? Jadi kalau kita hanya Zaid saja, itu belum jelas ya marfu masuk. Tapi ketika dia telah menempati suatu kedudukan, maka dia terpengaruh dengan faktor yang ada di luarnya. Ya, jadi Zaidun kenapa marfu? Karena menjadi fa'il untuk fi'il ja'a. Wa in kana al-'amilu yatlubun nasba, wa in kana al-'amilu, kenapa amilu? Isim kana ya. Isim kana itu apa? Marfu ya. Yatlubun nasba nusiba ma ba'dahu. Ya, dan jika amilnya itu menuntut nasab, maka Zaid dinasabkan, ya. Maka dinasabkan apa yang setelahnya. Contohnya apa? Ra'aitu Zaidan, ya. Ra'aitu Zaidan. Fa inna ra'aitu fi'lun, ya. Wa ta'u fa'iluhu. Wa ta'u fa'iluhu. Wa Zaidan maf'uluhu. Wal maf'ulu mansubun, ya. Ya. Maka jika faktor yang menuntut nasab, ia dinasabkan. Contohnya ra'aitu Zaidan. Maka sesungguhnya ra'aitu adalah fi'il dan ta'nya adalah fa'ilnya. Jadi ra'aitu ini udah fi'il dan fa'il, ya. Wa Zaidan maf'uluhu, dan Zaidan adalah maf'ulnya. Wal maf'ulu mansubun, dan maf'ul itu wajib nasab. Berdasarkan rumus apa? Dibina Fira fara manis mana? Fira fara manis mana? Maf'ul bi wajib nasab mana ya? Wa in kana yatlubul jarra jurra ma ba'dahu. Nahwu al-ba'u, ya. Nahwu al-ba'i fi nahwi marartu bi Zaidin. Fa Zaidin majrurun bil ba'i, ya. Dan jika amilnya menuntut jar, maka ia dijarkan Zaidnya. Contohnya, ya, marartu bi Zaidin. Fa Zaidin majrurun bil ba. Maka kata Zaid dalam contoh marartu bi Zaidin dijarkan dengan ba, ya. Kemudian apa? Ini gimana bacanya? Gimana? Gimana? Hah? Tughayyu jadi apa? Ayo. Kalau kita ingin mengharokati suatu kalimat, lihat sampai ujungnya. Biar ketahuan ini jadi apa? Coba, gimana? Fatagoyaru atau fatagoyuru atau gimana? Dia jadi mubtada ini. Ini isim. Tagoyaro, ya tagoyaru, tagoyuron. Berarti ini kita nulisnya tagoyuron. Fatagoyuru. Fatagoyurul akhiri min raf'in ila nasbin au jarrin huwa al-i'rabu. Paham? Kenapa ini bacanya fatagoyuru?
Karena jadi mubtada, ya. Maka perubahan akhir kata dari rafa ke nasab atau dari rafa ke jar, itulah yang disebut dengan i'rab. Jadi ini mubtada, kabarnya mana? Nih, i'rab. Wa sababuhu dukhulul awamil, dan sebabnya adalah masuknya faktor, ya. Jadi kalau ja'a Zaidun, kenapa Zaidunnya marfu? Karena jadi fa'il. Ra'aitu Zaidan kenapa masuk? Karena jadi maf'ul bi. Marfu bi Zaidan kenapa majrur? Karena ada huruf jarnya. Ya. Paham sampai sini? Paham? Yang dicetakan saya ini ianya 2 nih, bukan pakai tasdid. Yang mana? Yang kata boy Di sini ya? Ya. Oh, berarti ini dari kata ghayyara, ya. Jadi kalau di cetakan yang di kitab ini fataghiru, ya, sama aja. Boleh. Fataghirul akhiri min raf'in ila nasbin aw jarin wa i'rabu, ya. Sama aja. Jadi kalau taghiru berarti dari kata ghayyara, yughayyiru taghyiran, ya. Kalau ini dari kata taghayyara, ya taghayyaru taghayyuran, ya. Sama, ya. Baik. Sampai sini paham? Apa yang dimaksud dengan i'rab? Baik, sekarang yang bawahnya siapa yang mau baca? Pokok dulu. Pak Ahmad mau baca? Belum. Ayanto? Coba. Waqauluhu lafzan aw taqdiran yakni bihi annal akhirah yataghayyaru lafzan kama ra'aituhu bil amthilatil madhkurati aw taqdiran kama fil ismi alladhi akhiruhu alifun nahwu al-fata aw yaun nahwu al-qadi. Ini dulu apa namanya? Terjemahin dulu. Wa qawluhu lafdan aw taqdiran, dan yang dimaksud lafdan atau Dan takdiran, perkataannya musannif gitu aja. Dan perkataannya musannif, lafdan ucapan atau Secara lafaz loh. secara lafaz atau Secara takdir, yakni bihi, yang dimaksud dengannya anal bahwasannya perubahan akhir kata itu yataghayyaru bisa berubah secara lafaz. Yataghayyaru lafdan bisa berubah secara lafaz seperti ra'aituhu. Makanya kalau ra'aitu masa seperti saya lihat kan nggak mungkin. Kama ra'aitahu seperti yang kamu lihat. Seperti yang kamu lihat fil amthilatil madhkurati, pada contoh-contoh yang disebut. Au takdiran, atau yang ditakdirkan, kama fil ismi alladhi akhiruhu seperti pada isim yang akhirnya alif, nahwu al-fata seperti al-fata, au yaun atau ya, nahwu al-qadi seperti al-qadi. Baik, sini. Wa qawluhu lafzan aw taqdiran yani bihi annal akhirah yataghayyaru lafzan kama ra'aitahu fil amsilatil madhkurati aw taqdiran kama fil ismi alladhi akhiruhu alifun nahwu al-fata aw yaun nahwu al-qadi, ya. Dan perkataannya musannif tadi kan kita udah bilang ya bahwasanya musannif ini mengatakan i'rab adalah taghyir aw kalimi fi lawmi dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Nah, sekarang saya Mazin Dahlan ingin menjelaskan maksud dari perkataan As-Sanhaji tentang lafzan aw taqdiran. Yang dimaksud dengannya bahwasanya akhir suatu kata itu bisa berubah secara lafaz seperti contoh yang telah engkau lihat di contoh sebelumnya. Mana contoh sebelumnya? Tadi yang ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, sama marartu bi Zaidin. Itu contoh
Yang perubahannya secara lafal kita bisa lihat, ya kan? Zaidun, Zaidan, Zaidin. Jelas banget bedanya secara lafal, ya. Lalu bagaimana dengan takdiran? Nah, sini musannif mengatakan saya masing dahlan au takdiran kama fil ismi ladzi akhiruhu alifun nahu al-fata au yaun wal qadi. Atau yang berubahnya secara takdir. Seperti pada isim yang diakhiri oleh huruf alif, contohnya al-fata, ya. Atau yang diakhiri oleh huruf ya, contohnya al-qadi, ya. Ini contoh yang perubahannya secara takdir. Karena al-fata, ya, ketika fa'il, ketika maf'ul bih, ketika majrur, berubah nggak? Terlihat nggak perubahannya? Enggak. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Begitupun dengan yang diakhiri dengan ya. Ja'al qadi, ra'aitul. Nah, tapi kalau khusus untuk yang diakhiri ya, ketika nasab dia bisa fathah. Ya, jadi kalau yang patah udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh, kan nggak boleh kita pasang-pasang patah patah kan, nggak bisa kan? Jadi bisa ja'al fatah, ra'aitul fatah, marartu bil fatah. Tapi kalau yang diakhiri oleh huruf ya, ketika nasab bisa fathah. Jadi ja'al qadi, ra'aitul qadiya, marartu bil qadi. Kenapa ketika rofa nggak ja'al qadiyu? Kenapa Pak? Kenapa giliran nasab dibaca ra'aitul qadiyah? Kenapa nggak sekalian ja'al qadiyu sama ra'aitul sama marartu bil qadiyi gitu? Susah. Siqal. Menurut orang Arab berat, buang-buang energi kalau kita ngomong ja'al qadiyu. Jangan bandingin nama lisan kita. Lisan kita enteng-enteng aja. Ali. Apa? Ali. Ali memang dari awalnya kan aliyun bisa. Ini memang dari asalnya itu al-qadi. Ya, bukan al-qadiyun, bukan. Dia memang dia dari asal qadi, ya. Jadi ja'al qadi, ra'aitul qadiya, marartu bil qadi. Karena menurut orang Arab kalau ngomong ja'al qadiyu berat. Kalau Ali enteng karena ada tasdidnya. Kenapa? Kalau ada tasdidnya jadi enteng lagi. Menurut orang Arab ya. Ya. Al-Hariri juga ya? Al-Hariri, sebelumnya kan Al-Hariri. Al-Hariri. Itu kan ya nisbah. Ini yang asalnya memang seperti itu. Jadi aslinya, ya ini asli. Kalau Al-Hariri itu ya nisbah kayak Al-Batawi. Itu kan ya nisbah. Ya nisbah itu Muhammadiyah. Ya nisbah ini yang asli. Bukan tambahan ya. Ya, seperti itu. Nanti akan dijelaskan di sini. Bisa lanjutkan siapa? Yanto melanjutkan? Enggak apa-apa, Yanto lanjutkan aja. Agak mendekat nanti. Oh ini. Lanjut, Fainal alifa al-layinatu. Nah, kan jadi naat dia. Fainal alifal Layinata. Fainal alifal layinata ya'tadiru Yata'azzaru tahrikuha fayuqaddaru fiha al-i'rabu lita'azzuri nahu ja'a al-fata fal-fata fa'ilun marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru wa ra'aitul fata fal fata maf'ulun bihi mansubun bifathatin. Kenapa ditanwinkan? Karena kata setelahnya mau jadi naat nih, ya kan? Bifathatin muqaddaratin 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru pamaratu bil fata fal fata majrurun muqaddaratun 'alal majrurun bil ba'i bikasratin muqaddaratin 'alal alifi man'a min zuhuriha at-ta'azzuru wa lahu ja'a al-qadiyya. Udah. Ini titik nih, ini berbeda pembahasan. Ya. Saya biar ini nanti terjemahkan. Tadi bagaimana ya? Ini ya.
Fainal alif al-layyinata, maka sungguhnya alif ya yang ada di al-fatha ini ya ta'addaru tahrikuha, ya mendapat uzur untuk diharokati. Jadi dia udah uzur, artinya memang nggak bisa lagi. Begini tuh udah uzur, artinya memang mau diapain pun nggak bisa diharokatin. Orang ini cuma alif, ya. Alif itu kan nggak bisa diharokatin kan? Kalau alif bisa diharokatin namanya apa? Hamzah. Sedangkan ini alif, maka mau di gimana juga dia tetap kayak begini. Fa yuqaddaru fiha i'rabu, maka i'rabnya ditakdirkan. Maksudnya apa? Dia berkata udah terima takdir aja. Dibilang apa ya, marfu masuk majrur. Meskipun secara lafaznya tidak terlihat. Jadi dia i'rabnya secara takdir ya. Ya secara takdir dia berubah, tapi secara lafaz tidak terlihat perubahannya. Nah, sampai mana tadi? Awya. Mana? Awya. Ini litazur ya. Baiklah tarufiha i'rabu litazuri, maka ya ditakdirkan i'rabnya karena sudah uzur, artinya mau diapain pun nggak bisa dia dikasih harokat. Nahu jaa al-fata, ya telah datang. Al-fata itu apa sih? Pemuda ya, para pemuda ya. Fal fata fa'ilun maf'ul bi dhammatin muqaddaratin ala alifi mana min jura atazuru. Ini atazuru jadi apa ya? Nanti dulu. Maka fata menjadi fa'il yang dirafakan dengan dhammah yang ditargetkan di atas alif ya. Mana min jura atazuru? Tazur fa'il. Fa'il. Fi'ilnya mana? Mana ya? Apa arti mana? Mencegah ya. Tercegah ya. Mana min jura atazuru? Tercegah dari penampakan harokatnya. Apa yang mencegahnya? At-ta'azur, uzur. Artinya dia memang mau diapain pun nggak bisa lagi diharokatin al-fatah ya. Ini nanti kita kalau mau ngirob yang alif muqaddar begini ngirobnya. Jadi kalau kita nanti ngirob ja al-fatah, kita ngirobnya ja'a fi'lun madin ya, mabniun ala fathin. Al-fatah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alif karena akhir alif, mana min dzuriha at-tanzur. Gitu ya. Panjang. Baru alif doang gitu. Sebenarnya minimal sampai ini aja. Fa'il maf'ul wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alifi. Dah, sampai situ titik selesai. Cukup. Kan yang setelahnya cuma pembahasan penjelasan tambahan aja ya. Kemudian waraitul fatah. Fal fatah maf'ulun bihi mansubun bi fathatin muqaddaratun ala alifi mana min jura atazuru, sama ya misalnya terjemahin. Wa maratu bil fatah fal fatah majrurun bil ba'i bi kasratin muqaddaratin ala alifi mana min juriha at-ta'azzuru ya. Ini juga sama. Jadi mau dia fa'il ja al fatah, mau dia maf'ul bi, mau dia majrur, tetap dibacanya al fatah. Dan ini berlaku untuk semua kata yang diakhiri dengan alif ya. Alif apa ini namanya? Alif lain atau alif apa? Maksur ya. Diringkes maksur. Kan alif begini ya. Tapi ini malah di kayak ya maka disebut dengan alif maksur, diringkes ya. Diringkes. Nanti ada alif maksur, ada alif mamdudah yang dilempengin ya. Baik, lanjut siapa? Gantian. Paralel. Lanjut lagi ya, Pak. Wa nahwu ja'al qadiyyu fal qadiyyu fa wa nahwu ja'al qadiyyu. Enggak boleh. Wa nahwu ja'al qadi. Iya. Fal qadi fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin alal ya. Ya'i. Ada diplom ya, Ustaz? Hah? Iya, alal ya'i. Mana min dhuhuriha at-tiqalu. Iya. Amarutu bil qadi fal qadi majrurun bil ba'i bi kasratin muqaddaratin 'alal ya Ya'i. 'alal ya'i mana min dhuhuriha at-tiqalu. Wa amma fi halatin nasbi Rasulullah. Wa fi halatin nasbi fatadharu al-fathatu 'alal ya'i fil khifati. fil khifat
Bil khiffati. bil khifati nahwu ra'aitu al-qadhi fal qadhi Ra'aitu qadhiya dong. nahwu ra'aitu al-qadhiya fal qadhi maf'ulun bihi mansubun bi fathatin dhahiratin fal farqu bainama. Nah, ini udah titik. Antum biar Anda terjemahin dulu. Wa nahwu ja'al qadi, dan contoh ja'al qadi, fal qadi ya fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i mana min zuriha as-siqal. Jadi beda antara alif dengan ya. Kalau yang alif dia uzur, artinya mau kayak gimanain aja tetap aja al-fatah. Tapi kalau al-qadi sebenarnya bisa. Orang Arab pun bisa ngomong al-qadiyu. Bisa mereka ngomong itu. Tapi kenapa? Sikol, berat. Bagi orang Arab, ja'a al-qadiyu itu berat banget bagi mereka. Jadi daripada buang-buang energi, manyun-manyunin ya, bibir, mendingan baca aja ja'a al-qadi. Nah, ya. Makanya ini dia bilangnya begitu. Maka qadi fa'il yang diropakan dengan dhamma yang ditakdir atas ya, yang mencegah dari penampakan harokatnya adalah as-sikolu apa? Berat. Cuma berat aja, bukan uzur. Artinya yang namanya berat, sebenarnya kita bisa ngomong jal qadiyu, tapi berat. Daripada buang-buang energi kan menyum bibir, mendingan udah jal qadi aja. Wa maratu bil qadi, fal qadi majrurun bil ba'i bi kasratin muqaddaratin 'alal ya'i mana min duri as-siqalu. Begitu pula dengan yang majrur ya, maratu bil qadi ya. Maka qadi dijarkan dengan ba dengan kasrah yang ditakdirkan atas ya, yang mencegah dari penampakan harokatnya adalah as-siqalu, berat aja. Bisa aja kita bilang marartu bil qadi. Bisa nggak? Bisa. Orang dia huruf yang bisa diharokatin kok bil qadi. Beda manfaatah, itu alif nggak bisa diharokatin gimana juga. Tapi kalau ya bisa diharokatin, tapi berat menurut orang Arab. Ya, marartu bil qadi. Menurut kita berat ya. Berasa nih beratnya. Bil qadi, kita harus benar-benar bil qadi. Makanya ya udahlah, daripada capek mendingan bil qadi aja. Wa amma, adapun ya, wa amma fi halatin nasbi, adapun pada keadaan nasab ya, fatadharul fathatu. Jadi apa nih fathatu? Hah? Jadi apa? Fatadharul fathatu. Fa'il ya, fi'ilnya mana? Tadharu fi'il apa? Fi'il mudhari dari zoharo yadharu. Kenapa yang dipilih tadharu nggak yadharunya? Karena Fa'ilnya muannas ya. Ada tanya ya. Makanya fatadharu al-fathatu. Wa amma fi halatin nasbi fatadharu fathatu alal ya'i lil khiffati. Adapun pada keadaan nasab maka nampak fathahnya. Karena apa? Khiffah. Apa arti khiffah? Najis mukhaffafah itu najis yang apa? Ringan. Berarti lil khiffah karena ringan. Nah, di lidahnya orang Arab kalau fathah ringan. Makanya kalau dalam kondisi nasab dia tetap difathahkan ya. Kita katakan ra'aitul qadhiya ya. Ra'aitul qadhiya karena ringan. Berasakan ringannya? Ra'aitul qadhiya. Fal qadhiya maf'ulun bi mansubun bi fathatin dhahiratin ya. Maka qadhiya maf'ul bihi disebutkan dengan fathah yang nampak. Jadi itu sama aja. Kita ngirab ra'aitul qadhiya sama kayak kita ngirab ra'aitu zaidan ya. Karena fathahnya nampak ya. Al qadhiya maf'ul bi mansubun wa alamat nasbihi fathatun gitu aja. Ya. Baik, lanjutkan sampai terakhir. Enggak apa. Kita bisa apa yang lanjut? Yang al-farqu bainama akhiruhu alifun aw ya'un anna ma akhiruhu alifun yata'adzaru idharon. Ini. Tapi itu enggak ada hanya di kitab. Ada.
Ada kan? Ya berarti ya tadaru idharuhu. Idhar alif. Coba nih lihat. Ini kayaknya beda ini ya. Oh iya ya. Oh, kalau di sini ya ta'azzaru izharu i'rabihi. Lebih tepat yang sini kayaknya banyak salah tulisnya nih. Teks ini. Enggak apa-apa, atau itu yang di situ. Ya ta'azzaru Izharu i'rabihi. idhar i'rabihi raf'an wa nasban wa jarran Dan titik itu. wa jarran. Ya. Wa ma akhiruhu Wa ma akhiruhu yakun la yata'adzaru la yata'adzaru walakinnahu istasqala yastaskilu ya. raf'an wa jarran. Baik, ya. Fal farqu baina ma akhiru alifun aw yaun, maka perbedaan antara yang akhirnya alif dan ya adalah annama akhiru alifun yatadzaru izharu i'rabihi salah. Yatadzaru izharu i'rabihi raf'an wa nasban wa jarran. Bahwa yang akhirnya alif ya uzur penampakan harokat i'rabnya ketika rafa, nasab dan jar. Jadi ketika rafa, nasab dan jar tetap al-fatah, jal fatah, walatul fatah, marfu'un bil fatah. Wa ma akhiru yaun la yatadzaru. Adapun yang akhirnya ya, dia tidak uzur. Walakinnahu yastaskilu rafa wa jarran, akan tapi ya hanya berat saja ketika rafa dan jar ya. Jadi kalau yang akhirnya ya, dia tidak uzur, hanya sikol aja, berat aja. Makanya ketika nasab, ketika dia udah nggak berat lagi, maka dia kembali ke hukum asalnya, yaitu fathah yang zahir seperti itu. Dan sini ada pertanyaan. Pertanyaan apa sini? Lanjut. Yang al-qadhi itu kan tadi kok nggak ada titik duanya. Di mana? Di cetakannya. Yang mana? Ya al-qadhi itu kan tadi dia dibilangnya pakai ya, tapi ditulisnya enggak ya yang ada titik duanya, tapi sama seperti al-fatah dia alif maksurah. Ini cara cetakan dia kayak alif maksurah gitu. Oh iya, memang ini cetakannya aja yang kurang. Harusnya dia ada ya. Harus pakai ya. Iya. Karena ya ya asli itu. Ada lagi pertanyaan? Lanjut ya, Anda lanjut aja ya. Waqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Dan bagian i'rab atau macam-macam i'rab itu ada berapa? Ada 4 ya. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya, i'rab itu ada 4, ada yang disebut dengan rafa', nasab, khafad dan jazm. Ada yang tahu kenapa i'rab itu ada 4? Harokat. Karena dalam bahasa Arab harokat itu ada 4, ada dhammah, fathah, kasroh dan sukun. Loh, kenapa nggak sekalian dinamain dengan itu aja? I'rab itu ada 4. Yang pertama dhammah, yang kedua kasroh, yang ketiga fathah dan sukun. Kenapa nggak dinamain begitu aja? Karena ada i'rab yang bukan harokat. Ya, karena ada kata yang mu'rabnya bukan dengan harokat, tapi dengan huruf. Supaya mewakili, ya, maka haruslah diambil nama yang lebih umum daripada mana yang khusus. Makanya istilahnya adalah rofa untuk mewakili dhammah dan teman-temannya. Kemudian nasab mewakili fathah dan temannya. Kemudian jar atau khafat mewakili kasrah dan teman-temannya. Kemudian sukun, sukun. Jazm untuk mewakili sukun dan teman-temannya. Seperti itu. Yani anna aqsamal i'rabi arba'atun. Raf'un nahu yadribu zaidun wa nasbun nahu lan adriba. Ini amron apa umaron? Kalau tulisannya begini bacanya amron apa umaron? Amaran. Hah? Umar itu umaron. Hah? Amron. Justru yang kita tinjau adalah Umar itu ghairu munsharif. Jadi ini nggak mungkin Umar. Pasti Amr, ya. Karena ada alifnya. Karena ada alifnya.
Ya. Manteri. Ini bukunya nggak pakai titik sih. Di situ aja bisa. Enggak, aneh khawatir ada salah cetakan. Bacanya sini. Oh iya, ini saya sekarang tulis ya. Mana sih? Nahulan adriba. Wah, kalau di sini dia madzhabnya beda. Kalau di sini Umar benar ya. 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 Jadi kalau di sini Amron. Jadi pokoknya bedakannya kalau ada alif di sininya sudah pasti itu Amr, bukan Umar. Ya, meskipun kalau dalam kondisi normalnya bedakan Umar dengan Amr gampang. Kalau setelahnya ada wawunya itu Amr. Karena untuk membeda, wawu di sini bukan wawu apa ya? Cuma buat bedain antara Umar sama Amr. Tapi ketika nasab nggak bisa dibedain. Nah bedanya itu ya dilihat dari ada alif atau enggaknya. Kalau ada alifnya berarti Amr. Karena Umar itu baru munsorif, mungkin Umaron ya. Jadi kita bacanya gimana nih? Ya, boleh lah, boleh lan adriba Umaro, boleh lan adriba Amron ya. Wa khabdun nahu marartu bi Zaidin. Dan jar contohnya marartu bi Zaidin. Wa jazmun nahu lam adrib Zaidan ya. Dan jazm contohnya lam adrib Zaidan ya. Ya ini contoh i'rab ya. Ketika apa? Yadribu Zaidun, Zaid sedang memukul. Mana yang menjadi contoh di sini? Dua-duanya ya. Ya dribunya marfu karena apa? Karena tidak ada amil. Kalau tidak ada amil apapun, sehingga dia kembali ke hukum asalnya. Zaidun marfu karena apa? Jadi sentaya. Kemudian lan adriba Zaidan menjadi mansub karena apa? Masukkan. Karena ada huruf nasabnya lan ya. Apa tilang? Tidak akan ya. Kemudian Umaro dan Amron masuknya karena apa? Sebagai Maf'ul bi ya. Wa khabdun dan yang jatuh contohnya marartu bi Zaidin ya. Kenapa dia majrur? Karena ada huruf jarnya. Wa jazmun nahu ya lam adrib Zaidan. Mana menjadi contoh? Lam adrib. Kenapa dia majzum? Karena ada huruf jazmnya. Lam. Apa tilam? Tidak ya. Ya, tidak. Ya, saya tidak memukul Zaid. Fa Zaidun fil awali marfu'un biyadribu ala annahu fa'iluhu. Maka Zaid pada contoh yang pertama, contoh yadribu Zaidun ya. Marfu'un biyadribu, dirofakkan karena adanya yadribu, dengan yadribu. Karena si Zaid itu menjadi fa'ilnya. Wa'ad riba ya, wa'ad riba fisani fi'lun mudhari mansubun bilan. Dan adriba pada contoh lan adriba Amron ya, merupakan fi'il mudhari yang dinasabkan dengan lan. Wa Umaro atau wa Amron mansubun bi adriba ala annahu maf'uluhu. Dan Umaro atau Amron menjadi mansub karena apa? Dia menjadi maf'ul bihnya si adriba. Wa Zaidun fi salisi majrurun bil bai, dan kata Zaid pada contoh yang ketiga marartu bi Zaidin dijarkan dengan adanya ba. Wa adrib fir rabi'i fi'lun mudhari'un majzumun bilam, dan adrib pada contoh lam adrib Zaidan ya merupakan fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam. Ya, ini contoh i'rab yang marfu, mansub, majrur dan majzum. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas ya? Lanjut. Walan ya tusamma harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Dan lan itu dinamakan tusamma ya. Kenapa tadi yang dibacanya harfu? Ya, karena dia menjadi naibul fa'il. Kan tusamma ya fi'il mudhari majhul ya. Dan lan disebut dengan huruf nafi, huruf nasab dan huruf istiqbal. Apa tuh huruf istiqbal? Istiqbal itu apa sih? Akan datang. Karena yang namanya lan itu belum terjadi, kan lan tidak akan. Li'annaha tanfil fi'la. Karena lan itu menafikan fi'il. Ini fi'la ya. Kenapa fi'la? Maf'ul bi. Wa tansibuhu ya, dan menasabkannya. Dia menafik, karena lan itu menafikan fi'il, artinya yang awalnya kalimatnya positif jadi negatif kan. Pertamanya kita katakan adribu Zaidan, saya memukul Zaid. Ketika ada lam
menjadi penafian. Saya tidak akan memukul Zaid. Wa tansibuhu, dan lam ini menasabkan fiilnya. Asalnya adribu Zaidan menjadi lam adriba Zaidan. Wa tusayyiruhu mustaqbalan, dan menjadikannya mustaqbal. Maksudnya apa? Akan datang. Akan datang, ya. Awalnya kalau kita bilang adribu Zaidan itu bisa jadi kita sedang mukul. Adribu Zaidan, saya sedang memukul si Zaid. Ya. Tapi ketika ada lam berarti ya tidak akan, sampai kapanpun tidak akan yang mustaqbalan. Walam tusamma harfun nafiyin wa jazmin wa qalbin, ya. Ya. Dan lam dinamakan dengan huruf nafi, huruf jazm dan huruf qalb. Qalb apa sih? Kita baca sini ada. Li'annaha tanfil fi'la. Karena lam itu menafikan fi'il, ya enggak? Adrib asal adribu Zaidan adalah jadi lam adrib Zaidan. Jadi nafi. Saya tidak memukul Zaid. Wa tadzimuhu, dan menjazmkannya dan membuat fi'ilnya itu majzum. Ya. Nah, ini alasan kenapa dia dinamakan dengan harfu qalbin, ya. Wa tuqallibu ma'nahu, ya, fayasiru madiyan. Ya, fayasiru madiyan. Dan membalik maknanya, maka jadilah ya maknanya madi. Belum. Ya. Jadi kalau kita bilang lam adib Zaidan, itu artinya apa? Saya tidaknya ini artinya apa? Belum terjadi. Ya. Jadi ini pernyataan untuk mengatakan bahwa saya belum pada waktu yang lalu belum memukul si Zaid. Nggak tahu entah ke depannya. Ya. Beda dengan lam. Kalau lam itu ya pernyataan bahwa dia tidak akan memukul si Zaid. Beda dengan lam, seperti itu. Saya pada pertanyaan sampai sini. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ini diamnya khusyuk karena sambil memahami atau udah mulai panas nih? Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Falil asma'i min dzalika arrafu wan nasbu wal khabdu wal jazm fiha. Maka isim itu ya, berlaku baginya rafa, nasab dan jar, dan tidak ada jazam padanya. Wala jazma fiha. Jazma jadi apa? Itu Mana fiilnya? Ayo udah bina nih. Yang bintanya udah lulus. Emang apa adalah? Di bina dibahas adalah nafiyah, ya. Apa kekhususan nafiyah? Dia beramal seperti apa? Seperti inna yang menasabkan isim dan merupakan khobar. Bedanya isimnya la itu mabni. Makanya kita bilangnya wala jazma fiha. Padahal kan hukum asalnya harus tanwin kan? Semua kata itu kalau bukan gue rumusnya pasti tanwin kan? Harusnya wala jazman fiha, ya. Tapi kaidahnya isim la itu mabni, makanya kita bacanya wala jazma fiha, ya. Yani annal asma'a yadkhuluha arrafu, masuk kepadanya rafa. Jadi isim itu bisa rafa, bisa marfu. Nahu ja'a Zaidun, contohnya ja'a Zaidun. Wan nasbu nahu ra'aitu Zaidan, dan bisa masuk nasab, contohnya ra'aitu Zaidan. Wal khabdu nahu marartu bi Zaidin, dan bisa masuk jar, contohnya marartu bi Zaidin. Wala yadkhuluha al-jazmu, dan tidak mungkin kemasukan jazm. Artinya nggak mungkin setelah huruf jazm ada isim, ya. Pasti setelah huruf jazm fi'il, ya. Karena isim itu tidak mungkin sukun, tidak mungkin majzum, kecuali kita waqafin, ya. Ja'a Zaid gitu. Itu sukunnya bukan karena dia majzum, tapi karena kita bacanya ya sukunin. Kan ada kaidah tuh di kalangan pemula ilmu nahwu. Sakin pasalim. Sukunkan maka kamu sama. Ya, sakin taslam. Sukunkan kau selamat. Ya, kan enggak perlu mikir-mikir kan? Mau Zaidun. Ya, ini untuk isim. Bagaimana dengan fi'il? Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khabda fiha. Ya. Dan bagi fi'il itu ya masuk baginya rafa, nasab, jazm dan tidak ada jar padanya, ya. Jadi
kebalikan dari isim. Kalau fi'il nggak mungkin jar, ya. Yani anna raf'ala yadkhuluha ar-raf'u nahu yadribu wan nasbu nahu lan adriba wal jazmu nahu lam adrib. Ya. Yani bahwasanya fi'il-fi'il itu masuk baginya rafa, contohnya yadribu, dan nasab contohnya lan adriba, dan jazm contohnya lam adrib. Wala yadkhuluha al-khafdu, dan tidak mungkin kemasukan jar, ya. Jadi nggak mungkin ada huruf jar yang setelahnya fi'il. Biasanya kalau kita mau pakai huruf jar, setelahnya ada fi'il, harus ditambahkan huruf masdariyah, ya, huruf ma biasanya, ya enggak? Contohnya apa? Iya, bimakan, benar. Kan kalau bikan nggak boleh kan? Nah, supaya selamat ditambahkan ma masdariyah. Bimakan ya. Apa lagi contohnya? Makana huruf jarnya mana? Bikin aja, bikin. Nggak usah yang dari Quran, coba bikin. Apa? Iya, ilama tadhabun, ya, itu contohnya juga. Jadi harus dipisahkan dengan ma masdariyah. Ya. Intinya bahwa nggak mungkin setelah huruf jar itu ada fi'il, pasti dipisahin dulu sama namanya itu huruf masdariyah. Biasanya pakai ma, ya, seperti itu. Farraf'u wan nasbu, bacanya apa nih? Yashtariku ahsan ta'ufan. Kan ini udah jago sekarang, ya. Kira-kira aja. Emang, karena kalau kita membaca ada yang kira-kiranya. Farraf'u wan nasbu yashtariku fihima al-ismu wal fi'lu. Maka rafa dan nasab yashtariku apa? Yashtariku. Syirkah itu apa artinya syirkah? Persekutuan. Berarti apa ya syariku? Enaknya kita terjemahin kan Menyatukan. Terhimpun aja kan enaknya ya. Maka rafa dan nasab terhimpun padanya isim dan fi'il. Artinya isim dan fi'il bisa sama-sama bisa rafa, sama-sama bisa nasab. Ya. Ini gimana betulnya? Nah ini mau menjelaskan, terkadang butuh seni dalam mengharokati, ya, Arab gundul kayak begini. Ini ada dua opsi. Bisa yahtassu fi'ilnya ma'lum, bisa yuhtassu majhul. Mana yang lebih pantas? Mana yang lebih cocok? Lebih cocok yang majhul. Kenapa? Karena kalau kita baca majhul, wa yuhtassul ismu, selesai perkara, nggak perlu nyari fa'ilnya. Tapi kalau kita baca wa yuhtassu, mau nggak mau ini al-isma kan? Dan mengkhususkan isim. Yang mengkhususkan siapa? Nah, ya kan? Jadi kan kalau kayak gini, pasti nanti kita akan menemukan kan kayak begini. Ini enaknya maklum apa majhul ya? Kalau kita maklum, ya harusnya ini menjadi maf'ul bih dong, kan? Mengkhususkan isim. Kalau kita bilang ini maf'ul bihnya, fa'ilnya mana? Harus nyari dulu kan? Susah. Mendingan majhulin aja. Wa yukhtasul ismu, dan isim itu dikhususkan dengan jar. Selesai. Harus nyari fa'ilnya? Kagak, namanya nagul fa'il kan itu udah ganti fa'ilnya. Wa yukhtasul ismu bil khafdi wal fi'lu bil jazmi. Dan dikhususkan isim dengan jar dan fi'il dengan jazm. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ada pertanyaan? Di Arab? Ini berarti kita khusus ngomong fi'il mudhari ya, yang murad. Karena madi mabni. Betul, Hasan. Jadi ketika kita berbicara masalah i'rab, kan kita memandangnya ada tiga ya, ada fi'il, isim, dan huruf. Kalau huruf semuanya mabni tanpa kecuali. Isim umumnya mu'rab, sebagiannya mabni. Kalau fi'il umumnya mabni, karena fi'il madi itu semuanya mabni. Fi'il amr semuanya mabni. Fi'il mudhari semuanya mu'rab kecuali dhamir hunna dan antun. Ya.
Seperti itu. Ya. Ada lagi tambahannya atau pertanyaannya? Hafal, sebetulnya sedang memikirkan sesuatu. Saya lagi mikir ayat tadi yang lam itu yang ada walam tahu angkat itu bulan sore. Ya, apa pertanyaannya gimana? Enggak, maksudnya itu kan Apa? betul apa ya, firman Allah itu teliti sekali. Itu kan artinya menjadi Tidak akan. bukan pakai lam seperti Nah. itu. Kalau lam kan ada kemungkinan nanti Iya. riba. Gitu. Insya Allah ya, nambahin faidah. Baik, ada lagi yang lain? Dan justru dari contoh walan tardo atau harus bertanya. Katanya menurut Lasso. Kok nggak ada bedanya antara tardo yang rofa sama tardo yang adalannya? Tardo itu kan dari kata rodia ya. Rodia yardo. Ya, tardo itu kan domir antaknya. Kenapa ketika dimasukin lam nggak ada perubahannya? Kenapa nggak alam tardo gitu, kayak alam taro kaifa fa'ala? Kan kalau lam ketika ada fi'il mudhari yang ada lamnya, huruf ilatnya dibuang ya. Asalnya taro kaifa fa'ala buka, tapi karena ada lamnya di alam taro kaifa, huruf ilatnya dibuang. Ya, kenapa? Karena itu tidak berlaku untuk lan. Jadi lan itu tidak membuang fi'il mu'tal. Tapi kalau lam bukan fi'il mu'tal. Tidak membuang huruf ilah. Tapi kalau lam membuang huruf ilah, ya. Ya. Oke, benarnya lagi. Kalau nggak ada kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.